Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa nawaina bidzalika islah qulubina wa qalbina wa dhawahirna wa bawatina wa ma 'alimahu Allah min salihin niyyat anna Allah yadkhul niyyatana fi niyyatis salihin ja'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm wal-ma'rifah wal-yaqin والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالعلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita sudah belajar di buku Safinatul Najah sampai bab sekarang hari ini kita masuk membatalkan salat. Ada beberapa perkara kalau kita melakukan atau itu bisa salat kita tidak sah atau batal. Tapi ini lihat membatalkan salat itu atau mubtilatus salat. Itu artinya saya masuk ke dalam salat sudah alhamdulillah bagus, tapi kalau saya melakukan atau melaksanakan sesuatu perkara yang nanti kita ikut, itu salat saya batal. Kenapa kita bilang membatalkan salat? Karena ada beberapa syarat yang sebelumnya kalau tidak siap-siap sebelumnya salat saya tidak sah, tidak masuk salat. Tapi ini enggak. Aslinya salatnya sudah mulai, salatnya bagus, tapi dia melakukan satu hal atau satu perkara dari yang kita nanti 14 perkara. Kalau melakukan dari satu itu salatnya batal. Batal, bukan tidak sah. Salatnya batal. Beda tidak sah sama batal. Batal artinya awalnya benar, sudah bagus. Tapi dia makan atau minum atau kena najis, itu salatnya batal. Dari tadi sudah 1 rakaat, 2 rakaat bagus. Melakukan hal yang nanti kita belajar itu 14 perkara, salatnya batal. Tapi salatnya tidak sah itu dari awal. Dari awal sebelumnya, ini contohnya salatnya tidak sah. Sebelum saya masuk salat, baju saya ada najis atau belum mau wudu, atau tempat yang saya mau salat atas sejadah mungkin najis, kita bilang ada kena najis, itu salatnya tidak sah. Beda sama yang sekarang. Sekarang enggak, salatnya sudah mulai salat yang benar, syaratnya benar, sahih, semuanya sah. Tapi waktu di dalam salat melakukan hal satu. Apa itu dari 14? Bil hadath. Sudah masuk salat, baca surat Al-Fatihah, subhanallah, keluar suara atau ingin atau bibis. Mungkin 1 titis bibis untuk orang yang sakit. Ada beberapa orang yang sakit itu tidak bisa tahan bibisnya. Jadi dia tidak rasa keluar sedikit. Itu sudah otomatis salatnya. Atau mungkin kita bilang, maaf ya, mungkin setelah saya kurang ajar, tapi maksud kita faham atau belajar agama. Sakit perut, ada suara yang keluar, itu salatnya batal. Yang tadi dari awal 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, sampai sebelum salam. Kalau dia sebelum salam mau bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mau bilang seperti itu, subhanallah, keluar udara atau itu, salatnya batal. Itu semuanya jadi semuanya hilang. Atau tidak harus ulang lagi. Itu di madhab, dengar di madhab Abu Hanifah, kalau kamu sudah salat selesai rukun-rukun yang kemarin kita belajar 14 atau 17, semuanya sudah selesai, sebelum dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi, keluar udara itu suara putus-putus. Kenapa? Saya sudah pernah dengar apa madhab Imam Abu Hanifah, mereka kalau sudah selesai salat, sebelum dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, keluar udara itu maaf, itu pada dalam bahasa Indonesia kontut atau macamnya, itu salatnya sah.
madhab Imam Syafi'i enggak, harus kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, karena rukun salat itu salam. Kalau sudah selesai, salatnya sah. Tapi kalau dia kontut atau keluar udara sebelum dia salam, salatnya batal, harus dia ulah lagi atau harus qadha salat tersebut. Ini bil hadath. Al hadath itu kita belajar kemarin hadas asghar atau akbar. Di sini tidak mungkin hadas akbar. Ini hadas akbar yang seharus dia mandi. Tidak mungkin dalam salat kecuali kalau dia di tasyahud. Di tasyahud dia duduk sampai dia mimpi basah, mungkin kita bisa mungkin, tapi tidak mungkin karena waktunya kecil, waktunya itu sedikit, sampai dia tidur terus mimpi basah atau itu jauh sedikit, ini tidak mungkin. Berarti di sini maksudnya hadas asghar, yang kecil itu, yang ma'aujabal wudu. Dan kita sudah belajar hadas akbar, hadas asghar, kalau ada yang masih ingat. Wa biwuqi' an-najasa illam tulqa halan min ghairi haml. Seperti biasa kadang-kadang kita salat di luar ya kan, ya ada satu burung lewat itu keluar atau kena najis dari burung tersebut itu. Ini sekarang najis yang di sini bagaimana? Ada najis yang kering, mungkin kita bisa langsung keluarin atau awasin dia keluar atau pergi atau apa hilang. Ada yang itu mungkin kita bilang basah sampai hadir ke bawah, itu salatnya sudah batal. Mungkin kita bilang mungkin kita kasih contoh yang lebih jelas. Saya pakai ini beca atau kufia itu, tapi setelah kena najis dari tadi saya langsung buang lembar itu salatnya tetap sah. Itu langsung keluarin. Itu mungkin salatnya tetap masih sah. Itu kalau bisa keluarin atau awasin baju yang kena najis. Tapi kalau seperti kamis itu, bagaimana keluarin ini, bergerak itu salatnya batal atau tidak mungkin. Itu juga mungkin ada contoh lagi, mungkin kita bilang seperti ibu-ibu, seperti papa-papa juga bisa di rumah dia lagi sholat atas sejadah, anaknya bawa sandal dari kamar mandi taruh atasmu. Nah, ini najis dari kamar mandi itu, mungkin kita bilang yakin ada najis. Jadi kalau dia taruh atas kamu, walau dia sudah kering, sandalnya sudah kering, tapi mungkin kena najis karena kita sering masuk kamar mandi. Seperti biasa, anak kecil itu bawah taruh atas saya lagi salat atau lagi sujud. Kalau saya keluarin langsung atau awasin atau ini, ya salatnya sah. Tapi enggak, saya sujud sampai selesai, habis itu baru keluarin, itu karena satu rukun di dalam keadaan najis, salatnya batal. Ini yang kedua, perkara yang kedua yang membatalkan salat. Yang ketiga, inkishaful aurah. Aurat itu buka aurat. Kita harus ingat kemarin bilang laki-laki auratnya dari lutut sampai pusar, kan itu laki-laki atau papa-papa. Tapi ibu kita kemarin bilang seluruh badannya kecuali wajah dan tangan. Jadi kalau dia mau ruku, mau sujud, ada angin kena baju, apalagi kalau baju perempuan yang dua botong itu, yang dari atas dari bawah, itu namanya apa bahasa Indonesia? Bilang apa Bu Hartina? Mukena sih. Iya, mukena, tapi ada mukena yang satu Roknya seperti ada kamis. ya. Ada mukena yang dua bagian. Kadang-kadang ibu-ibu itu mau ruku
ada udara atau angin, ambil buka aurat, mungkin kita bilang sambil lihat dadanya atau perutnya, atau kalau dia tutup langsung itu salatnya tetap sah. Tapi enggak kalau dia lanjut atau tidak perhatian sampai yang di sebelahnya bilang sama dia, auratmu lagi atau kita lihat badanmu, itu berarti jauh, waktunya jauh, harus langsung. Itu atau mungkin kita bilang laki-laki lagi salat di luar, dia pakai sarung seperti biasa, tapi ada angin yang besar atau mungkin kita bilang sampai buka auratnya, itu juga langsung kalau dia buka aurat dia tutup langsung sudah salatnya sah. Tapi enggak kalau dia mau balikin ini udaranya kuat atau mungkin kita bilang sampai dia ke sana kanan kiri ya sampai bergerak lebih dari 3 itu salatnya batal, harus dia qada salatnya. Inkishaf al-aurah illam tustar halan. Ini lihat illam tustar halan. Artinya harus langsung tutup. Kalau dia langsung tutup, salatnya tetap sah. Tapi kalau enggak, dia terlambat atau tidak perhatian atau dia tidak tahu, seperti contoh tadi sama ibu-ibu dia di rumah sampai buka auratnya dia tidak sampai dia lanjut 1 rukun 2 rukun, itu salatnya batal. Syekh ya tadi dia buka tapi lihat kaos, ini tidak masalah. Karena buka apa tadi bilang buka mukena ya kan, sampai lihat kaos dalam atau ada baju di bawah kita tidak lihat kulitnya, itu tidak masalah, salatnya masih tetap sah. Oke. Wanutqu biharfain. Ini lihat harus kita fokus ya. Sampai kita lihat kulitnya, dagingnya, bukan lihat bagian yang dalam, kaos atau macamnya. Juga kalau kita bilang ikhwan juga dia pakai celana yang panjang, sarungnya jatuh atau udara buka auratnya, kita lihat celana dalam atau panjang yang sampai lutut, itu salatnya tetap sah. Oke, wankishaf al-aura illam tustar halan wan nutqu biharfain ya, 3. Yang pertama hadas, yang ketiga kena najis, yang kedua kena najis, yang ketiga inkishaf al-aura, buka aurat. Ini siapa ini? Oke, buka aurat. Yang ketiga an-nutqu biharfain atau biharfin mufhim. Walau 2 huruf, itu ucapan 2 huruf, man, min dan nun, man. An itu dalam salat, habis salat bismillahirrahmanirrahim amin, man, itu salatnya batal 2 huruf. Ini sengaja ya, sengaja. Walau 1 huruf tapi ada arti. Ada arti, itu di dalam bahasa Arab ada berapa huruf, mungkin 12 fi'il, itu fi'il amr dalam bahasa Arab, tapi dari 1 huruf, ni itu dari ta'ani. Ta'ani itu tenang artinya dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab 1 huruf kasrah, ni. Ain itu bawahnya kasrah. Dari artinya minal wa'i, fahamlah atau fokus, itu dari bahasa Arab. Li, dari itu minal wilayah, lam tapi di bawahnya kasrah, minal wilayah atau minat tawalli, jadikan fulan itu membimbing kamu. Itu ada berapa huruf? 12, namanya mufhim. Dia 1 huruf, tapi kalau kamu ucapan maksudmu itu qi itu contoh, ini anak lagi main di mungkin kita bilang di tempat yang ada api, mungkin kita bilang. Dalam bahasa Arab kamu bisa ucapan 1 huruf sampai anakmu bisa paham. Qi. Ini qi artinya awasin anak.
dari dekat api. Satu huruf, tapi artinya mungkin kita bilang luas, atau besar, bisa faham maksudnya. Ini dalam salat, walau satu huruf seperti itu, salatmu batal. Itu kapan? Kalau sengaja. Kalau sengaja. Kenapa Syekh bilang sengaja? Karena kalau lupa itu masalahnya kita kemarin sudah belajar. Lupa sampai 6 kata. Kalau lupa sampai 6 kata. Ini contoh kemarin kita kasih berapa contoh. Kadang-kadang kita lagi sholat, ada fulan tanya atau anak atau itu tiba-tiba saya jawab ini. Ini lupa ya kan? Ibu lagi ini di mana? Di lemari. Ya, lupa, itu lupa. Jawabannya. Ya, itu salatnya sah. Tapi kalau sengaja, walau bilang di aja, itu di aja, itu salatnya batal. Beda ya kan? Beda. Jadi, والنطق بحرفين أو بحرف مفهم عمدا, dua huruf atau satu huruf yang ada arti. والتقدم على إمامه بركنين فعليين. Oh itu, oh ya, lupa saya. Wabil muftir amdan. والنطق بحرفين أو بحرف مفهم عمدا. Oke, yang tadi kita bilang ucapan satu huruf atau dua huruf, tapi sengaja. Wabil muftir amdan. Wabil muftir amdan. Apa itu maksud wabil muftir? Oke. أي للصائم لتلاعبه والمفطر بفتح معناه المفسد على الصائم صومه كان أدخل عودا أو نحوه وإن قل في فمه أو أذنه. Yang bisa buka puasa itu bisa batal salat saya. Seperti apa? Mungkin kita bilang masuk ke jaringnya ke tenggorokan, itu bisa buka puasa. Bisa masuk ke itu bersihin telinga itu bisa bilang muftir. Muftir itu buka puasa. Wal aklal kathir nasian, makan banyak tapi lupa. Itu banyak ya, makan 1, 2, 3 lagi salat, tapi imamnya panjang, di kantongnya mungkin kita bilang ada kacang atau ada yang kita bisa makan, mungkin itu kalau banyak itu salatnya batal. Tapi satu lupa aja, ini masalah lain. Lupa masalah lain. Wasalat harakat mutawaliyat, itu 3 bergerak di dalam salat. Kalau dia 3 bergerak 3 kali, salatnya batal. Itu kapan tidak bergerak? Ini contohnya, ini lagi gini ya kan? Oke, dia atur. Ini berapa bergerak ini. Atau lagi rapiin bajunya. Lagi rapiin baju, itu kaos atau mungkin kita bilang sarung mau jatuh. Tadi dia tidak ikat yang benar, mau rapiin sarung biar tidak jatuh, itu seperti tadi biar tidak buka aurat. Itu juga harus ada caranya, jangan sampai tidak bergerak 3 kali berturut-turut atau mutawali. Enggak, ini seperti tadi kita bilang ini lagi tidak atur, mau atur, 1 berhenti, habis itu baru turun tangannya. Jangan atur itu terus, habis itu balik lagi. Ya sabahan salam. Itu salatnya batal. Salatnya batal kalau 3 bergerak berturut. Ada 3 bergerak walau berturut, tapi untuk salat itu boleh. Seperti contoh itu ikhwan atau papa-papa di masjid. Atau juga kalau ibu hadir salat masjid, di baris pertama ada 1 orang yang subhanallah mungkin kita bilang wudunya batal, jadi di tempatnya masih kosong. Hukumnya bagaimana? Boleh saya jalan sampai tempat orang yang tadi. Jadi boleh ini lihat, mungkin lebih dari 3 bergerak ya kan? Tidak 3, lebih dari 3. Tapi ini untuk salat.
Yang tadi untuk diri sendiri. Jadi kalau untuk diri sendiri tidak boleh. Syekh ini mungkin ada, enggak tahu namanya apa bahasa Indonesia ini. Gatal di kepalanya, lagi sakit atau lagi ada masalah. Dia mau gatal. Madhab Imam Syafi'i kita bilang jangan ini garuk ini terus ini 3 kali. Ini salatnya batal. Madhab Imam Syafi'i. Jadi bagaimana caranya? Taruh tangan itu jari yang bergerak jarinya aja. Salatnya sah. Tapi kalau tangannya ini lihat ini berapa kali naik turun naik turun ini 3 kali 5 kali itu salatnya batal. Tapi caranya taruh tangan gerak yang bergerak jarinya itu salatnya tidak masalah atau salatnya sah. Mudah-mudahan paham ya. Itu salat harakat mutawaliyat walau sahwan. Oke. Wal wasbatul fahisyah. Al-wasbatul fahisyah. Itu kadang-kadang kita lihat anak kecil atau lihat mungkin kita bilang main-main dalam sholat, dia waktu dia berdiri, tapi caranya kayak bahasa Indonesia loncat atau seperti itu dia. Sampai atas balik lagi. Ini tidak boleh. Kalau ada, salatnya batal. Mungkin, tidak mungkin orang yang sudah tua, yang besar, yang itu tidak mungkin seperti itu, tapi kalau ada, salatnya batal. Atau mungkin satu hukum seperti itu kapan? Ada orang yang mungkin kita bilang bahasa Indonesia geli ya kan? Ada dia lagi berdiri salat, ada anak kecil datang di dekat kakinya, pegang kakinya dia loncat itu. Itu bisa mungkin kita bisa bilang salah satu gambar yang salatnya batal. Ada beberapa orang yang tidak kuat ya kan kalau kita kena sedikit ya ada ini kalau ada seperti itu salatnya batal. Kapan kalau sampai dia loncat itu mungkin 1 kali atau 2 kali atau wa ad-darbatul mufritah. Jadi loncat ya kan sendiri. Sekarang ini bukul lagi salat bukul anaknya atau yang di sebelahnya atau mungkin kita bilang ada sesuatu yang itu salatnya batal. Itu semuanya kalau tidak ada urusan apa mungkin seperti contoh kalau ada ular lewat itu dalam syariat boleh kamu membatalkan salat penuh ular tersebut atau tikus atau ada berapa perkara yang Rasulullah berapa hayawan yang Rasulullah suruh kita bunuh hayawan tersebut walau lagi salat harus saya batalkan seperti ular seperti anjing yang kalau gigit orangnya jadi sakit al-kalb al-aqur wa al-suwaisikah itu apa itu cicak juga boleh tapi di Indonesia mereka tidak perhatian itu boleh kalau membatalkan salat biar bunuh atau terbunuh hewan tersebut. Oke. Wadharbatul mufritah. Tapi maksudnya di sini ad-darbatul mufritah itu pukul itu. Salatmu batal. Itu kalau kamu mau lanjut. Ini contohnya mungkin kadang-kadang ini bisa jadi tapi kita paham ini hukumnya salatnya batal. Untuk manfaatnya apa? Ini anak saya marah atau anak yang besar mungkin lagi pukul sama atau sama anak adiknya. Waktu dia lewat sebelah saya lagi salat atau anak lagi nangis, pukul. Itu salatnya batal. Terus bagaimana hukumnya? Ini masalah lain. Hukumnya dalam syariat Syekh saya ini hasilnya kalau seperti itu salat kamu batal. La ilaha illallah. Wa ziyadat ruknin fi'li. Tambah satu rukun. Kita kemarin belajar sudah satu ruku, satu sujud. Dia setelah ruku berdiri, ruku lagi. Itu tambah. Tambah. Tapi kenapa dia lupa? Sengaja.
Kalau sengaja salatnya batal. Tapi kalau dia lupa, ternyata tadi belum ruku lagi. Ini masalah lain. Dia ragu. Ini masalah kita kemarin belajar. Ya, itu satu rukun. Bukan ucapan, itu salatnya batal. Batal, ya. Itu sendiri. Kalau dia sendiri. Tambah ruku, tambah sujud, tambah berdiri, tambah itu, walau satu rukun, itu salatnya batal. Oke? Itu kalau sendiri. Hukum yang kedua itu at-taqaddum ala imamihi bi ruknain fi'liyain. Kita tahu ada imam, saya sebelumnya sudah dua rukun. Imam masih baca Al-Fatihah, saya sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, mau sujud dia masih baca Al-Fatihah. Itu salat juga, salat saya batal. Salat saya batal kalau saya sebelum imam dua rukun. Okay. Syekh, kita di masjid tapi subhanallah mic-nya rusak. Saya tidak dengar imam. Saya sebelum ini masalah lain. Ini hukum yang tadi kita bilang sama orang yang normal, yang biasa, yang saya dengar suaranya, yang saya tahu dia lagi di rukun mana, itu hukum tadi. Tapi yang seperti tadi kita bilang masjidnya listrik atau kita bilang lampunya mati, kita sekarang tidak tahu imam lagi bilang Allahu Akbar, ini salat zuhur. Saya enggak tahu dia lagi ruku atau lagi sujud. Allahu Akbar, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekarang sudah di ruku, sekarang di sujud, sekarang di sujud pertama, sekarang sujud yang kedua, itu masalah lain, kita lihat hukumnya di waktunya. Okay. والتقدم على إمامي بركنين فعليين والتخلف بهما بغير عذر. Tadi dia sebelum imam dua rukun. Sekarang enggak, dia terlambat sampai imam melakukan dua rukun. Dia masih baca Al-Fatihah. Imam sudah di sujud, saya masih baca Al-Fatihah. Salat saya itu batal. Oke, Syekh, batal atau tidak masuk atau tidak ikut jamaah. Ya, kalau saya rasa tidak bisa ikut imam tersebut, niatul mufarakah. Saya harus niat al-mufarakah. Apa itu niatul mufarakah, Syekh? Niatul mufarakah saya bilang sudah salah saya sendiri. Itu mereka lanjut sendiri, saya tidak bisa ikut mereka. Tapi tidak dapat pahala jamaah. Kalau saya niat saya waktu dalam salat, saya lihat ini banyak. Kadang-kadang itu saya atau banyak yang ketemu seperti ini. Kadang-kadang imamnya cepat sampai saya rasanya ini bukan salat ini. Saya tidak mau ikut mereka. Jadi niat salat sendiri. Kenapa? Karena saya faham hukum. Saya faham hukum. Bagaimana ruku, sujud. Saya lihat orangnya itu cepat sampai tidak kasih rukun yang syar'i atau seperti salat yang kita harus salat. Sampai saya faham dari ilmu saya faham ini salatnya batal. Jadi saya langsung harus niatul mufarakah. Apa itu niatul mufarakah? Saya jadikan salat saya sendiri, sudah tidak ikut mereka. Itu salat saya tetap sah. Tapi kalau enggak, saya masih ikut mereka. Mereka sudah di sujud, saya masih di Al-Fatihah. Mereka berdiri dari sujud, saya baru ruku. Itu salat saya tidak sah atau mungkin kita bilang batal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi takhalluf bihima bighairi udhrin. Dia terlambat dua rukun tapi tidak ada alasan. Apa itu alasannya? Alasannya ada beberapa orang yang tidak bacaannya tidak lancar. Mungkin imamnya bacaannya lancar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Itu di salat yang sirriyah, yang seperti zuhur asar. Saya masih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, karena lidah mungkin kita bilang ada alasan syar'i atau ada sebab syar'i, itu namanya ada alasan. Walau imamnya sudah dua rukun, masih saya bisa ikut. Imam ini contohnya, imam sudah mau turun sujud, saya baru bilang Allahu Akbar. Imam bilang dari sujud Allahu Akbar, saya baru bilang sami Allahu liman hamidah.
Imam bilang sujud yang kedua, saya baru turun ke sujud yang pertama. Itu boleh. Tapi kapan itu? Kalau ada alasan seperti ada masalah di ucapannya, tidak bisa baca cepat, tidak bisa ucapan tasbih cepat, itu ada alasan. Itu untuk orang yang ada alasan. Tapi yang tidak ada alasan, tidak boleh salatnya batal. Juga jangan lebih dari 2 rukun. Ini contoh, imam sudah masuk sujud, saya masih baca Al-Fatihah. Sudah. Salat saya atau mungkin kita bilang jamaah saya, kalau tidak niat mufarakah, itu salat saya batal. Tapi kalau saya nawaitul mufarakah, niatkan saya tidak ikut mereka, salat saya tetap sah. Wa ta'liq qat'iha bi syai'. Ta'liq qat'iha bi syai'. Apa itu ta'liq? كأن ينوي في الركعة الأولى الخروج منها في الثانية فيضر ذلك. Itu dia waktu rakaat pertama dia bilang kalau rakaat yang kedua saya keluar dari salat. Itu salatnya batal. Karena dia kasih apa bahasa Indonesia? Eh, dalam bahasa Arab namanya ini tergantung. Tergantung kalau fulan datang atau kalau rakaat yang kedua saya keluar dari salat atau saya membatalkan salat, itu salatnya batal karena dia sih itu bahasa Indonesia bilang syarat apa ya Syekh. Syarat. syarat kasih syarat كأن ينوي في الركعة الأولى الخروج منها في الثانية فيضر ذلك كما نوى أن يكفر إلا لعذر كسهو وخروج بنية القطع نيات فعل المبطل فيها. Yang ke-13 itu ta'liq qat'iha bi syai'. Oh maaf masih ada. Wa niyat qat'us shalah, maaf itu beda. Niat qat'us shalah, maaf. Masih ada satu. Niat qat'us shalah. Dia bilang saya salat 2 rakaat aja. Saya salat 2 rakaat aja. Itu berarti salatnya batal juga. Seperti tadi dia mirip tadi yang tadi ada syarat, di sini enggak. Dia bilang saya salat 2 rakaat aja. Enggak mau lanjut 4 rakaat. Itu salatnya juga batal. Kenapa? Karena di dalam syariah harus kita salat 4 rakaat. Enggak ada 2 rakaat. Itu 2 rakaat untuk orang musafir. Dia sekarang tidak ada syarat yang kasih izin. Tidak ada alasan yang kasih izin dia salat 2 rakaat. Seperti musafir atau seperti musafir. لا إله إلا الله. وثاني عشر هنية قطع الصلاة كأن ينوي بالركعة الأولى الخروج منها. ثالث عشر بتعليق قطعها بشيء وإن لم يحصل ولو محالا كعدم قطع السكين لا عقليا لأن التعليق به لا. Itu kalau kasih syarat ini syaratnya seperti apa tadi? Syaratnya seperti kalau saya salat, kalau fulan datang saya batalkan salat. Tiba-tiba di rakaat yang kedua fulan datang. Ya salatnya batal juga. Itu namanya ta'liq. Tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau atau jika ada seperti itu mungkin salatnya batal. Kenapa mungkin fuqaha kasih syarat seperti itu? Karena kadang-kadang ini seperti contohnya saya lagi salat di masjid. Oke. Setelah azan saya nunggu, nggak ada yang datang. Ya, nunggu setelah azan nggak ada yang datang. Saya bilang saya salat dulu, kalau ada yang datang ntar saya ulang lagi atau membatalkan salat. Itu bisa jadi. Ini salatnya batal. Kenapa? Jangan kasih syarat dalam salat. Mungkin kamu setelah azan nunggu salat sunnah, nunggu mereka tidak datang, mulai salat. Pahalamu tetap pahala yang fadilah atau fadilah yang kamu dapat karena kamu jamaah pertama, karena kamu di masjid, pasti lebih afdal dari jamaah yang nanti mereka datang. Walau kamu sendiri, walau saya sendiri di masjid. Saya azan, nunggu seperti mereka, seperti biasa 20 menit. Setelah 20 menit,
saya lihat nggak ada yang datang. Iqamat, salat, salat subuh atau zuhur sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka baru datang. Ini waktu saya atau fadilah yang saya tadi salat sendiri lebih afdal dari jamaah yang nanti datang walau 50 orang. Itu kapan? Kalau mereka terlambat. Tapi kalau enggak, saya tahu mereka datang tidak nunggu, ini salah dari saya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'liq qat'iha bi syai' wa taraddud fi qat'iha. Taraddud fi qat'iha. Jadi bila saya batalkan salat atau tidak, lanjut atau tidak. Ini di dalam salat dia bilang seperti itu sama diri sendiri. Itu salah satu perkara yang membatalkan salat. Ini 14 perkara dari kita belajar ini bisa membatalkan salat. Ulang lagi. Coba yang pertama al-hadas ya. Al-hadas seperti keluar dari ahadus sabila ini, dari qubul atau dubur, keluar sesuatu, itu salatnya batal. Yang kedua kalau kena najis. Kalau kena najis. Tapi syaratnya harus kalau saya tidak bisa bilang apa itu, menghilangkan dalam waktu yang dekat itu atau cepat ya. Yang ketiga inkishaf al-aurah, buka aurat. Yang keempat ucapan satu huruf mufhim atau tidak mufhim, dua huruf tidak mufhim itu. Terus wabil muftir amdan, maksudnya kalau ada yang masuk ke dalam saya itu membatalkan puasa, itu bisa membatalkan salat. Wal akl al kathir, makan banyak juga dalam salat. Walau nasian itu, walau dia lagi lupa itu juga. Tapi banyak itu salatnya batal. Jadi kalau dia makan sedikit, mungkin kita bilang ada satu kacang di kantongnya, dia ambil, lupa satu aja. Tapi dia makan 1, 2, 3, 4, itu salatnya batal. Walau dia lupa. Tiga bergerak berturut ya. Harus berturut. Saya mau rapiin beca ini gimana caranya? Taruh satu, atur. Yang kedua habis itu turun lagi. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-wasbah al-fahisha, itu tiba-tiba dia loncat dari sujud. Al-dharba al-mufritah, itu pukul sama anak atau sama, mungkin kita bilang sama lain. Wa ziyadat rukunin, tambah satu rukun fi'li. Oke. Apalagi at-taqaddum ala imamihi, dia sebelum salat, sebelum imam, dua rukun. Atau terlambat tapi tidak ada alasan. Niat qat'us salah, niatnya mau potong salat atau enggak mau lanjut, itu salatnya batal. Ta'liquha bi syai', kasih syarat, kalau fulan datang, kalau itu saya tidak atau tidak lanjut, itu salatnya batal. Juga at-taraddud fi qat'iyah, 14 perkara itu membatalkan salat kita kalau tidak melakukan atau melaksanakan satu dari 14 perkara. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان وأهل اليقين أهل الفهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.